kalau misalnya customer pakai itu makin berkurang dong. Lo jangan lihat dari sisi uangnya doang. Kembali lagi bersama gue, Jonathan N. di Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Kali ini, di bulan Februari, gue sudah kedatangan satu penelpon, sebut saja namanya Febri, karena Februari. Halo Febri. Halo. Halo, lagi ngapain Feb? Lagi istirahat aja, karena udah ngeluangin waktu buat Cubits ini. Wih, mantap. Mau curhat apa nih? Mau curhat tentang kerjaan sih, aku kayak nggak pede gitu sama, kan aku kerjanya di sales gitu. Oke. Aku nggak pede sama produk yang aku jual ini gitu. Maksudnya kayaknya lebih banyak ruginya deh. Maksudnya aku mikirnya kayaknya nggak lebih banyak nguntungin nasabah gitu deh. Oke. Kamu kayaknya kerja di industri finansial. Mendengar kata nasabah. Oke. Terus gimana, Pak? Ya, aku kayak jadi lagi mandek aja sekarang. Jadi aku nggak melakukan penawaran gitu saat ini. Karena aku kayak terlalu pesimis aja. Oke, kenapa kamu pesimis? Kenapa? Maksudnya gini ngomongnya tuh. Jadi tuh aku targetku tuh nyasarnya untuk ke merchant baru gitu kan. Cuma di kondisi kayak gini gitu kan, produkku juga kenain charge gitu kan ke merchantnya itu. Jadi aku ngerasa itu ngebantu nggak sih selama corona? Maksudnya aku tuh dilema juga gitu loh. Right. Jadi kamu tidak yakin sebenarnya produk kamu membantu customer-nya apa enggak ya? Iya gitu. Oke. Sehingga kerja kamu juga jadi nggak plong gitu, jadi beban, jadi nggak perform juga di pekerjaan gitu. Iya. Oke. Jadi ada lagi? Udah. Gitu aja. Jadi ada dua cara melihat ini. Yang pertama, apakah misalnya sebenarnya ternyata kamu belum explore, maksudnya dalam artian, oh ini produk ternyata bisa ngapain aja ya, oh ternyata manfaatnya gini gitu. Jadi mungkin kalau kamu dalemin, kamu tahu manfaatnya buat yang lain gitu. Jadi mungkin ibaratnya ke UMKM tadi kan, kalau kamu bilang, oh si produk gue ini dia malah nge-charge si UMKM gitu. Nah, sebenarnya dia membantu nggak sih di saat pandemi seperti ini, kok malah nge-charge, bukannya harusnya ngasih insentif atau apa, karena pengeluaran UMKM mungkin udah gede, terus harus bayar biaya administrasi lagi, gitu kan. Tapi ya, kamu balik lagi, ibaratnya sekarang pun kayak layanan delivery makanan si ojol-ojol itu, mereka kan juga sebenarnya ada nge-charge juga misalnya ke restorannya, gitu kan. Nge-charge, tapi di satu sisi mungkin charge-nya 20%, 30%, tapi di satu sisi kan yang mereka tawarin apa? Mereka tawarin satu platform di mana orang-orang bisa order makanan dari situ, terus mereka juga menawarkan infrastruktur buat bayarnya biar nggak ribet, terus juga si drivernya, jadi ada courier delivery, daripada lo sedia motor nganterin keliling-keliling, ya udah motornya kita yang sediain dengan semua mitra driver yang kami punya, gitu kan, misalnya. Nah, jadi kan itu jadi trade-off yang menarik. Dan ini balik lagi ke merchant-nya. Oh, menurut gua kayak, potongan 20% lumayan gede sih, tapi worth it lah. Gua bisa dapat orderan lebih banyak. Atau misalnya, menurut gua ini nggak worth it, karena gua udah sini, misalnya ada biaya subscription bulanan, tapi ternyata ordernya dikit banget. Malah gua jadi nombok gitu kan, karena gua harus bayar biaya bulanan, biaya langganan misalnya. Ya, kalau misalnya emang nggak worth it, ya udah, nggak usah. Gitu kan. Ya, itu keputusan mereka. Tapi kan dari lo, nah ini, jadi menurut gue motivasi lo udah bagus. Lo mikirin ke customer lo, ini nguntungin mereka nggak sih? Gitu kan. Nah, jadi tugas lo mencari, gimana caranya produk gue bisa menguntungkan buat mereka. Tuh, otomatis ya, si produk lo pasti akan ada biaya layanan lah. Gitu kan. Lo menjual produk ya, mereka beli, gitu kan. Mereka beli atau mereka bayar komisi, apapun itu. Gitu. Sebenarnya sih untuk pendaftarannya tuh free, jadi tuh dia kena charge-nya tuh kayak per transaksi aja. Cuma iya ya, kalau misalnya ojek online kenanya 20%, ini sih nggak nyampe 20%, nggak nyampe 1% malah. Cuma aku kayak mikir,
penghasilan bersihnya mereka jadinya kepotong. Kalau misalnya customernya pakai produkku itu gitu, maksudnya udah corona kan juga lagi sulit gitu, jadi omset udah lagi sedikit, terus kalau misalnya customer pakai itu makin berkurang gitu. Lo jangan lihat dari sisi uangnya doang, tapi ya balik lagi, yang mereka kasih kan uang, tentu saja ada biayanya, tapi yang mereka dapat apa? Kemudahan, layanan gitu. Ibaratnya gua dulu manggil Goklin, ya Goklin udah nggak ada ya sekarang, tapi ibaratnya gua manggil Goklin, gua pasti bayar. Gue bayar, tapi kan gue dapat kemudahan. Ketika rumah gue nggak ada waktu buat bersihin rumah, ada orang yang bersihin, gitu. Gue bayar, rumah gue jadi bersih. Tapi kan apa berarti, wah rugi lo John bayar, harusnya lo bersihin sendiri. Ya gue nggak ada waktu. Jadi kan ada trade off-nya di situ, gitu loh. Lo jangan mikir dari sisi uangnya doang, tapi bikin hidup mereka jadi lebih mudah nggak, gitu kan? Ibaratnya daripada gini. Lo bilang kayak, udahlah nggak usah lo bayar taksi mahal, gitu kan. Mending lo beli mobil sendiri aja loh. Tapi kalau gue beli mobil sendiri, satu, gue harus beli mobil berapa juta. Mungkin gue nggak bisa nyetir, gue harus belajar nyetir lagi. Terus kalau mobil gue kecelakaan gimana? Gue harus asuransi lagi. Gitu. Itu kan kalau lo bandingin jadi jauh lebih, ya udah, gue tinggal bayar taksi aja. Gitu kan. Nah, jadi ini, lo jangan ngelihat dari sudut pandang lo, tapi kalau mau, lo tanya customer lo aja. Lo tanya customer lo, sebenarnya problem mereka apa? Si produk lo ini bisa ngebantu mereka nggak? Kalau ternyata, misalnya produk lo, misalnya keuangan ya, misalnya, setiap pembayaran akan di-charge misalnya 1%. Di-charge 1%, tapi jadinya, di gue lebih gampang, karena gue nggak harus nyediain uang cash buat kembalian. Gitu. Semua catatan kerekap, setiap hari ada berapa transaksi, semua kerekap, daripada gue nulis lagi manual di buku. Ya kenapa enggak? Lo harus tahu dulu problem customer lo apa, jadi lo bisa mengerti ini sebenarnya membantu mereka enggak. Jangan dengan pemahaman lo sendiri, karena yang lo pikirin dengan yang UMKM pemilik bisnis pikirin bisa jadi beda. Oh iya, oke. Tapi ini target gue tuh nargetinnya yang baru-baru gitu loh. Yang jadi yang enggak, maksudnya yang gue kan di kayak pembayaran non tunai gitu kan, kalau misalnya customernya yang belum ada mesinnya, gue nargetnya yang belum punya sama sekali gitu. Ya, nah ya balik lagi, lo cuma bisa tahu gitu. lo menjawab permasalahan mereka atau tidak ketika ya lo lihat kan ketika lo ketika lo mendengar customer lo permasalahannya apa, keluhannya apa, oke, kira-kira produk gue bisa bantuin nggak ya? Gitu loh. Jadi memang lo harus ngobrol langsung, lo harus survei langsung, baru lo tahu. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya lo udah explore, wah ternyata produk gue emang nggak ada bagusnya, udah jelek, bermasalah, problematik, terus nge-charge lagi kan, gitu. Ya kalau emang kayak gitu dan lo ngerasa wah kayaknya bukan ini, ya lo bisa cabut aja. Karena kayak oke, ini udah nggak sesuai nurani gue nih. Gitu. Ibaratnya kayak lo kerja lo kerja di rentenir, gitu kan. Bunganya 50%. Tugas lo adalah lo nagih duitnya. Tapi kayak misalnya lo kerja sama rentenir, lo ngurus keuangannya, tapi aduh gila bos gue nih charge-nya tinggi banget, gue nggak tega sama orang-orang ini, gitu. Banyak yang jadi masalah, ya udahlah, nggak sesuai nurani, gue cabut aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Oke. Ya, semoga cukup memberikan perspektif tambahan ya. Jadi apapun keputusan lo ke depannya silahkan, tapi at least ini jadi bahan pertimbangan. Jadi lo bisa memutuskan lebih baik. Oke, gue boleh ini masih ada waktu gak sih? Boleh nanya sekali lagi? Ya udah, cepet, 1 menit. Gue kan ini cara ngatur keuangan sales gitu. Menurut lo gimana sih yang kayaknya gue keteteran, soalnya gue tuh bener-bener nggak tetap, jadi kan per minggu gitu. Ya. Dan itu nggak tetap.
Oke, satu lo cari average setiap bulan lo tuh kira-kira berapa? Misalnya bulan ini 3 juta, bulan depan 6 juta, bulan berikutnya 5 juta, berapa tuh? 3 tambah 6, 9 tambah 5, 14, kurang lebih 4 jutaan gitu ya. Jadi udah pemasukan average lo 4 jutaan, jadi kira-kira lifestyle lo harus cukupin itu. Terus yang kedua, dana darurat penting. Lo dari berapa kali pengeluaran bulanan, sediain dana darurat 3-6 kali. Kalau bisa 6 kali aja, 6 kali pengeluaran bulanan lo sediain. Terus lo jadiin itu sebagai target. Oke, misalnya target tadi, gue harus kira-kira dapat 4 juta. Atau misalnya, wah ternyata biaya hidup gue 6 juta. Ya udah berarti lo nyamannya berapa? Berarti 6 juta, lo harus dapat 10 juta. Gitu ya. Nah, 10 juta. Jadi lo pikirin gimana caranya setiap bulan target lo 10 juta. Satu, misalnya lo bisa kerja, oke, bulan ini gue harus dapat 20 juta. Ketika misalnya bulan ini dapat 20 juta, bulan depan misalnya, bulan depan gue dapat 15, nah 20, 35. Jadi tadi kan lo harusnya targetnya 10 juta tuh. 10 juta tiap bulan. Tapi ini 2 bulan aja udah 35. Mungkin di bulan berikutnya gue bisa lebih santai gitu. Jadi ada patokan yang bisa lo jadiin lo bisa jadiin target. Iya, oke. Baik. Terima Oke. kasih. Semoga sukses terus. Terima kasih. Sukses juga buat Bang. Sukses terus Febri. Sehat-sehat ya. Iya. Yuk. Terima kasih. Terima kasih.